Kembali lagi di sesi Q&A. Kali ini ada request dari Andi Rivaldi 41. Bang, buatin cara buat tulangan kolom balok dan plat lantainya. Nah, barangkali ada yang kepo juga gimana cara bikin gambar besi tulangan. Jadi kita bakal bahas di segmen ini. Oke, pertama-tama kalian siapin dulu denah atau layout yang udah dijadiin grup kayak gini. Yang mana di denah ini udah ada rencana kolom dan juga sleeve dan baloknya. Nah, untuk membuat model besi tulangan, kalian perlu dua plugin, yaitu MAJ Kolom dan MAJ Beam. Linknya udah gue cantumin di deskripsi video, jadi kalian cek aja yang ada di bawah. Nah, kalau udah diinstal, cara pakainya gampang banget guys. Kalian buka aja menu extension yang ada di kiri atas SketchUp-nya. Kita akan mulai dari sleeve terlebih dahulu, jadi kita pilih aja MAJ Beam. Dan ini dia tampilan dari pluginnya teman-teman. Di sini ada pengaturan dimensi, informasi plugin, dan yang terakhir info tentang pembuat pluginnya. Nah, kita langsung aja fokus ke bagian pengaturan dimensi. Pertama, ada beam width atau lebar sleeve. Di sini gue kasih aja lebarnya 10 cm aja. Dan untuk beam height atau tingginya, gue kasih 20 cm. Next, di bawahnya ada neck first dan neck second. Ini tuh kayak lebihan besi di bagian kiri dan kanannya guys. Berhubung kita nggak perlu lebihan, jadi kita atur aja di angka 0. Terus, di bawahnya lagi ada stirrup distance atau pengaturan jarak antar besi tali atau besi pengikat sleeve-nya. Misalnya kita coba masukin angka 100. Kita bisa lihat jaraknya berubah menjadi lebih renggang. Kita coba lagi di angka 50, maka jaraknya jadi lebih padat kayak gini. Oke, kita balikin lagi seperti semula sesuai dengan standarnya. Kita juga bisa atur ukuran besi talinya dengan menu stirrup size yang ada di bawahnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa opsi, kalian pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk besi tulangannya sendiri, kita bisa atur ukurannya dengan menu rebar size, yang mana tersedia beberapa opsi juga kayak gini. Dan yang terakhir, ada pengaturan jumlah besi tulangannya. Karena sleeve kita ini kecil, kayaknya 4 aja udah cukup. Tapi ngomong-ngomong konyol juga ya, ada opsi 0 kayak gini. Ini mungkin buat yang percaya bangunannya bisa berdiri pakai doa kali ya. Oke, kalau semua pengaturannya udah fix, kita tinggal klik aja tombol draw beam yang ada di bawahnya. Dan kita bisa mulai terapin sleeve-nya di denah kita atau layout kita ini. Oke, kita coba dulu satu di sini. Nah, setelah sleeve-nya jadi, kita bisa lihat ada beberapa info sekilas tentang sleeve-nya. Seperti misalnya volume semen, panjang besinya, dan lain-lain. Dan supaya besi tulangannya kelihatan, kita bisa sembunyikan kulit atau plasteran semen ini melalui fitur tag atau layer di default tray. Di sini kita bisa nonaktifkan aja info dan foundation-nya. Nah, sekarang sleeve kita udah tampak besi tulangannya aja guys. Next, kita terapkan aja cara ini untuk sleeve yang lainnya yang ada di denah kita. Mulai dari sleeve yang horizontal, juga sleeve yang vertikalnya. Kita ratakan kayak gini sampai semuanya benar-benar terisi. Oke, sekarang sleeve kita udah jadi semua. Kita bisa lanjut untuk kolomnya. Kita buka lagi menu extension dan kali ini kita pilih MAJ Kolom. Dan seperti inilah tampilan dari plugin kolomnya guys. Sekilas nggak ada yang beda ya dari MAJ Beam, karena emang dua plugin ini dibuat oleh satu orang atau instansi yang sama. Nah, kita langsung fokus aja ke bagian dimension untuk mengatur ukuran kolom kita. Kita mulai dari kolom width dan kolom length atau lebar dan panjangnya. Di sini gue isi aja dengan ukuran 10 x 10 cm. Terus ada opsi upper column, ini untuk pengaturan tinggi kolom dari titik 0 tanah yang bakal ditempati. Di sini gue isi aja tingginya yaitu 300 cm, dan untuk lower column ini untuk kedalaman pondasi kolom dari titik 0 tanahnya. Di sini gue pakai aja ukuran 60 cm. Untuk neck top dan neck bottom ini untuk lebihan bagian atas dan bagian bawah. Karena kita nggak butuh lebihan, kita masukin aja angka 0 kayak gini.
Next, di sini ada stirrup distance atau jarak besi tali atau besi ikatannya. Misalnya kita masukin 100, maka besinya bakal lebih longgar. Nah, di sini gua nggak bakal utak-atik karena gua pengen jarak standar aja, yaitu 25 cm. Terus, ada stirrup size untuk menentukan ukuran besi talinya. Dan juga rebar size untuk pengaturan besi tulangan. Terakhir, ada opsi rebar number untuk menentukan jumlah besi tulangan yang dipakai di dalam kolom. Oke, kalau udah semua, langsung aja kita terapin ke denah kita. Kita coba satu dulu aja buat ngelihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini dia kolom kita guys. Kita bisa lihat di sini ada pondasi kolomnya sedalam 60 cm dan tinggi kolomnya 3 meter sesuai dengan pengaturan yang kita input tadi. Nah, selebihnya kita bisa perbanyak dengan move tool atau cukup tekan shortcutnya yaitu tombol M. Terus kita tekan Ctrl 2 kali sampai ada tanda plus kayak gini di samping kursor kita. Dan kita tinggal ratakan penempatannya ke semua titik kolom dari denah kita sampai semuanya terisi tanpa ada sisa. Nah, ini dia tampilan denah kita setelah diterapkan sleeve dan kolom, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu balok. Kita bisa aktifkan lagi plasteran semennya kayak gini karena kita mau copy paste sleeve-nya ke bagian atas, jadi biar lebih mudah aja gitu kalau ada boxnya kayak gini. Kita aktifkan move tool dengan tombol M, ambil titik start dari permukaan atas plasterannya. Jangan lupa tekan Ctrl terlebih dahulu, klik satu kali dan langsung kita bawa ke paling atas dari kolomnya. Nah, sekarang detail besi tulangan untuk sleeve, kolom, dan balok udah siap buat dipresentasikan. Fix, ini sih nggak ada yang salah kalau hasil akhirnya sekeren ini. Tapi untuk detail besi plat lantai, gue sendiri masih belum nemu plugin atau cara yang efektif. Jadi mungkin next time kita bakal explore lebih jauh. Atau kalau kalian punya rekomendasi plugin yang oke, silahkan tambahin di kolom komentar ya. Siapa tahu ada hidden gem yang belum gue temuin. Nah, segitu dulu segmen Q&A kita kali ini. Kalau ada pertanyaan atau request tutorial lain, langsung aja drop di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar yang lain juga tahu apa yang kalian tahu. Dan buat yang pengen belajar dengan lebih intens, kalian bisa join membership Lensapedia. Kalian bakal dapet akses ke grup komunitas di Telegram, tempat kita bisa diskusi, tanya jawab langsung, dan akses berbagai file pembelajaran yang tersimpan rapi di folder khusus grup. Praktis dan bermanfaat banget buat kamu yang serius mau berkembang. Oke, seperti biasa, tetap semangat guys. Sampai jumpa di video berikutnya, and I see you next time.